Jadi perumpamaannya gini, minazulumati ilan nur, dari gelap ke terang. Kan kita maunya terang, tapi sekarang lagi gelap. Kalau lagi gelap nggak bisa lihat, nggak bisa tahu jalan keluar kemana kan. Nah, udah dikasih cahaya, masih nggak kelihatan juga. Berarti masalahnya di mata dia yang buta, nggak bisa ngelihat meskipun ruangannya udah diterangin. Gitu. Berarti dirinya yang gelap, buta. Suruh melek, udah melek, masih nggak ngeliat juga. Berarti hatinya yang buta. Gitu. Berarti persoalannya bukannya nggak ada solusi, tapi dirinya yang menutup, masih apa ya masih buta, nggak bisa ngelihat. Udah kasih penjelasan segala macam, cara segala macam, cuman karena dirinya masih buta ya nggak bisa nangkap. Nah, jadi yang harus dibersihkan, diselesaikan ya pribadinya dulu supaya bisa menerima penjelasan-penjelasan, menerima keterangan-keterangan. Selama masih berkecamuk dalam diri, masih buta, masih gelap, ya solusi apapun nggak akan bisa masuk. Nur kan nur ya, Nur cahaya, cahaya, nur hidayah, petunjuk, iya kan? Hidayah itu benar-benar kalau kita bertanya ke Allah tuh insya Allah tembus. Soalnya meskipun nanti istrinya udah dikasih, istrinya udah oke, istrinya Tuh. bisa dapet langsung. Iya Pak Bahar dia panikan banget nih gitu kan. Saya sih biasa aja udah ini ya kan pernah ngomong gitu kan depan situ dia depan dia sendiri loh. Saya juga ngomong depan dia nih. Kenapa nurnya sampai ke istri? Udah kan sama-sama didengerin ini. Gitu kan? Iya, karena yang satu masih tertutup. Jadi cahayanya masuknya ke sini. Yang ini tertutup. Sekarang buka. Cara membukanya dengan menyadari kalau kita memang lagi tertutup, lagi gelap. Obat itulah fungsinya di situ. Supaya kita buka. Jangan ditutup-tutupi. Kan ditutupi oleh ego, oleh malu, oleh gengsi, oleh takut, oleh cemas gitu kan ditutup-tutupi. Sekarang kita buka semua. Mungkin ini kali kan. Jadi karena modal awalnya ini, artinya kalau misalnya kita harus negosiasi, Pak saya ada sekian dulu nih, nanti saya cicil. Nah modal yang sekian ini dulu nih yang belum ada, makanya ketika di telepon timbul udah ngomong jadi otomatis biar kayak gitu. Jadi kadang-kadang waktu itu sih Pak Baru udah nyarankan jual mobil. Saya sebenarnya bukan mempertahankan, bukan gitu. Cuman saya masih ada berpikir bahwa ini kalau saya jual mobil kaki saya pakai apa? Saya kalau ada pekerjaan yang jauh itu harus menggunakan apa yang mungkin misalnya karena saya akan bawa barang, ada apa segala macam, walaupun mungkin beb ada gitu. Ada tuh solusi sama istri terus gimana gitu. Ini belum mungkin masih Allah masih pentakdiran dah dapat pencerahan dulu deh dari klinik riba gitu, mungkin seperti itu. Ini positif thinking saya Allah gitu, makanya saya masih mempercayai ini gitu. Makanya terus terakhir itu ya itu saya udah mulai nabung pas ketika nabung yang ini tabungan lari ke proyek anak dibayar, yang kedua kepake buat anak yang di pesantren. Ini jadinya habis, ada bingung lagi ngomong apa. Masalahnya berarti Bapak pengen lunas. Iya. Bukan pintu lunas sebenarnya. Pengen lunas. Orang kenapa punya hutang? Pengen punya sesuatu. Pengennya buru-buru, akhirnya ngutang ya kan? Karena pengen punya. Sudah punya, akhirnya punya hutang. Nah, udah punya hutang, pengen lunas juga, pengen lunas lagi, buru-buru supaya lunas. Kalau nggak lunas timbullah ketakutan. Gimana nanti kalau nggak lunas? Kan awalnya gimana nanti kalau nggak punya, ya kan awalnya gitu. Akhirnya ngutang. Setelah ngutang pengen lunas, gimana kalau nggak lunas? Akhirnya diusahakan supaya lunas. Nah akhirnya dari lubang tutup lubang, mentok, timbullah ketakutan karena nggak lunas gitu. Sekarang nggak usah pengen apa-apa.
Nggak usah pengen lunas, orang duitnya juga nggak ada. Duitnya nggak ada pengen lunas, timbul masalah, timbullah kecemasan. Iya. Bapak kan pengen lunas, duitnya ada nggak? Belum ada. Jangan pengen lunas kalau gitu. Dicatat, direkam. Akhirnya timbul Kasih tahu persoalan. istri. Saya pengen tapi nggak Mahal ada ini, duitnya. mau mahal ini. Gitu. Tuh, duduk begini mahal Pak. Mahal karena sehat, gitu loh. Mahal banget. Jadi jangan pengen lunas, jangan pengen punya, jangan pengen lunas, jangan pengen masalah selesai. Nikmatin aja. Gitu. Nah, ini artinya apa? Untuk membuka gitu, apa namanya? Wadah kita supaya apa yang Allah kasih bisa kita terima. Kalau kan pengen kasih sesuatu, kita maunya yang lain. Akhirnya yang ini, enggak, saya maunya yang ini. Loh, Allah pengen kasih yang ini, kita tolak karena kita pengennya yang lain. Allah ingin kasih sebuah pengalaman hidup tentang sabar dan syukur. Kita pengennya lunas, gitu kan? Akhirnya ini kita tolak, kita tutup. Pengennya yang lain, gitu. Pengen yang lain nggak tercapai, timbullah takut, cemas, gitu. Awalnya ngutang pengen sesuatu. Nah, Awalnya awalnya udah dapat sesuatu, pengennya cepet lunas. Pengen sesuatu karena dia utang. utang, akhirnya punya utang. Sudah punya utang, pengen lunas, kan nggak selesai masalahnya. Udah lunas, pengen utang lagi, Padahal perintahnya Allah sabar. gitu. Sabar sama syukur. Jadi supaya tidak ada konflik, satu, nggak usah pengen, gitu. Nggak usah pengen, nah? Nggak usah. Iya, Kecilin kepinginannya. nggak usah pengen. Nggak Toh, pengen dalam artian pengen apa gitu ya? Contohnya gitu. pengen lunas tadi. Ya kan? Tadi kan. Masalahnya jangan yang lain-lain. Coba ada mobil, iya kan? Saya kesana sini gampang. Kepingin berarti kan, masih ada kepinginan kan di situ. Padahal kita ada kewajiban. Satu sisi, ibarat timbang-timbang nih, iya kan? Ini jadi beban atau mobil yang jadi beban? Kita lagi ngurangin beban, misalnya. Nah itu kan masih ada kepinginan. Mobil pengen ada, utang pengen lunas, gitu kan? Untuk saat ini. Nah itu kan bahasa iman sebenarnya. Jadi jangan pengen lunas, soalnya uangnya belum ada. Kalau uangnya udah ada, baru klop sama keinginan, gitu. Pak, nyambung nggak? Gitu. Jangan menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita capai, itu akan masuk masalah. Takut atau cemas atau sedih, gitu. Jadi kalau nggak bisa kita capai nih, jangan diinginkan. Ntar aja kalau begitu. Terus apa dong yang kita inginkan? Yang bisa kita capai hari itu. Apa yang diinginkan hari ini? Kira-kira yang bisa kita dapat dengan adanya tagihan-tagihan, dengan persoalan ini apa? Kira-kira yang bisa kita dapat? Ada solusi. Solusi. Ya lunas itu juga solusi. Gitu. Kan? Sabar. Gitu. Gitu. Yang kita inginkan, gitu. Segala sesuatu kan ada maksud, gitu. Nah, yang kita inginkan, ya Allah pengen, gitu kan, kita sabar. Allah pengen kita bersyukur. Berarti paling mudah sabar apa syukur? Syukur. Paling mudah syukur kan. Nah, kalau paling mudah syukur, terus sebenarnya jawabannya tergantung kondisi. Iya. Kalau Bapak mana? Atau kaki kiri dulu. Mau syukur apa mau sabar, Pak Dirman? Nah, syukur. Kalau syukur, setiap bang telepon, alhamdulillah. Ada orang yang ngingetin saya punya hutang, gitu. Alhamdulillah nih ada saudara. Saya mau ajak ngopi nih, ayo kita ngobrol-ngobrol lah. Siapa tahu dia juga paham, jadi paham soal riba. Di Facebook nih saya baca status, dia orang bank, mantan orang bank. Kenapa dia bisa tobat? Karena dia nagih ke seseorang, diterima dengan baik, diajak ngobrol, diajak ngopi. Nah, orang ini malah cerita, menjelaskan kondisinya karena riba begini gini. Akhirnya orang bank itu jadi paham, dan dia akhirnya punya meneliti
apakah benar gitu kan, orang yang usahanya baik, karena bank memberikan modal pinjaman kepada orang yang mampu kan, apakah benar riba itu membuat orang jadi bangkrut? Nah, dia teliti itu, ternyata sebagian besar orang yang sehat setelah mendapat pinjaman bank jadi susah. Wah, ternyata dari situ dia tobatnya, resign dia. Dari apa? Dari tadi ditagih malah disuruh datang, diajak ngopi, diajak ngobrol, diajak cerita, gitu. Akhirnya dia tobat dari situ, gitu. Nah, jangan-jangan kan kita pengen dikasih tugas nih sama Allah sebagai sarana untuk menyebarkan pesan. Makanya kan sering tuh saya obrolin waktu awal di sini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Masalah nggak selesai kecuali melaksanakan 3 ini. Tobat, aslahu memperbaiki, bayanu menjelaskan. Kalau tobat doang baru persiapan, belum mulai melangkah. Nah, kemudian baru aslahu memperbaiki pikiran, memperbaiki cara, gitu kan? Iya. Wabayanu menjelaskan supaya orang tidak terlibat seperti kita, supaya lingkungan kita steril dari persoalan ini. Kita jelasin ke keluarga, kita jelasin ke orang bank, kita jelasin ke apa. Nah, cara menjelaskannya ya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita lagi kena masalah kan bukan berarti jelasin dengan cara memberi nasihat, tapi dengan cara cerita. Saya kena masalah ini begini kan, storytelling, storytelling, gitu kan. Nah, gitu kan kadang waduh saya belum lunas, nggak bisa bayar, nggak bisa dakwah. Ya sesuai dengan situasi. Pakai kaos di sini aja Gitu. tiba orang jadi dakwah. Karena orang akan lebih berasa mendengarkan Pak Dirman cerita, karena Pak Dirman yang sudah mengalami daripada dengerin saya cerita, apa terus mah ngomong doang, belum pernah rasain. Tapi kalau Pak Dirman yang cerita, woi Pak Dirman udah bisa merasakan, paling nggak bisa mencontoh bagaimana sih menghilangkan ketakutan jadi ketenangan meskipun belum lunas, gitu. Tapi prosesnya itu yang diceritakan. Nah, bersyukur, oh siapa tahu Allah saya dikirim sebagai rasul tanda kutip ya, segala sesuatu kan adalah utusan Allah untuk menyebarkan ilmu dan rahmatnya, gitu. Nah, barangkali Mandiri ini jadi medan dakwah saya ini kan, gitu. Nah, berarti kan semangat kalau ada orang bank datang, wah murid saya datang, gimana, oh iya masalahnya gini, kita ngopi yuk, gitu kan. Jadi bagaikan semangatnya seorang guru menerima kehadiran seorang murid. Paham gak maksudnya? Beda dengan gini. Jadi kan kita harus mensejajarkan dulu nih masalahnya. Pak Dirman dibawa, orang bang di sini, nggak akan selesai ngobrolnya. Di sini penuh dengan ketakutan, kecemasan. Tapi sejajarin dulu, gitu, supaya ada ya kan? Chemistry lah boleh. Kemudian kalau bisa di atas, gitu. Namanya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sehingga kita tidak ada rasa takut. Masalah Pak Dirman dijadikan masalah bersama. Ayo Pak, ini kan masalah kita bersama, kita obrolin bersama, gitu. Bukan masalah saya doang ini, gitu kan? Gitu. Naik lagi ke atas, Pak Dirman memberikan solusi-solusi kepada bank. Nah, belajarnya di sini. Jadi jangan kemarin ditelepon, sekarang baru datang. Seminggu yang lalu diukur, baru curhat, gitu. Gitu. Jadi belajar di sini. Gitu. Jangan sampai diulang polanya. Oh, setiap ada masalah baru ngadu. Akhirnya terjadilah pola-pola yang sama. Udah kasih masalah lagi, sepedi ngadu lagi. Akhirnya begitu terus hidupnya. Nah, sekarang belajar dulu sehingga begitu ada masalah jadi ringan. Jangan dikasih masalah dulu baru belajar. Nah, polanya kita rubah. Sekarang saya belajar supaya masalah yang akan datang terasa tidak jadi masalah, gitu. Kalau nggak begitu dihadapkan lagi masalah karena nggak belajar, gitu. Karena polanya adalah dihadirkan masalah baru dia ingat. Akhirnya begitu, dihadirkan masalah lagi.
Udah tenang. Orang bang dikasih ilham, telepon tuh Pak Dirman. Biar dia cemas lagi. Kalau dia udah cemas kan dia ngadep ke saya. Gitu kan. Ini bahasa gampang gitu kan. Akhirnya datang lagi. Akhirnya buyar lagi ketenangannya kan gitu. Jadi diubah polanya. Nah ini bagian dari wa aslahu, memperbaiki pola pikir. Kalau memperbaiki bisnis, Pak Dirman lebih tahu daripada saya kan. Gitu. Kalau saya bisnisnya cuma umroh sama madu, sekalian iklan ya nggak. Gitu. Kalau Pak Dirman kan kontraktor, lebih tahu lah soal. Kita diskusi kebersamaan nih. Kebersamaan menimbulkan ketenangan. Ketenangan menimbulkan keajaiban. Karena ini udah masuknya libur, kita libur keajaiban dulu. Kita sholat dulu di masjid Salim Tani.